Ada nama penting yang sudah pernah disebutkan oleh Pak Zakaria bahwa dalam prasasti Gemekan itu juga disebutkan mengenai orang-orang di sekitar sini yang diundang menjadi saksi ketika upacara penetapan Sima. Salah satu nama penting itu adalah nama Desa Lemah Tulis, di mana kita sudah mendapatkan data penting dari prasasti Alasantan yang ditemukan di Bejijong. Ternyata Alasantan itu menyebutkan Lemah Tulis adalah nama asli dari Bejijong. Dan jarak antara Gemekan dengan Bejijong kan nggak terlalu jauh. Jadi sangat relevan informasi dari prasasti ini kalau menyebutkan salah satu pejabat di lingkungan sini yang diundang sebagai saksi itu dari Lemah Tulis. Cinta Cirolo. Tiga. Nah, Cirolo. Terus. Kapan nih ngatut kok, Pak? Cirolo. Terus. Si, mandek si. Si, mandek mau mandek. Ya. Tahan. Ayo, awas, papan yo. Satu, dua, Cirolo. Ayo, si. Duh, bentar kok, Bang. Iki lho paling pojok. Cirolo. Balik. Cirolo. Satu, dua, alhamdulillah. Karena pikirkan ngangkut kanannya. Iya, Pak. Rabu, 9 Februari 2022 adalah hari paling bersejarah bagi dunia ekskavasi Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur, di mana dalam ekskavasi penyelamatan situs Gemekan yang bernama Prasada Kabaktian Pangurubikian atau tempat suci ini ditemukan sebuah prasasti kuno. Prasasti bernaskah aksara Jawa kuno tersebut ditemukan di kedalaman 2 meter area situs utama. Temuan ini sekaligus membuka tabir peradaban kuno di Mojokerto, Jawa Timur. Sebab prasasti tersebut dibuat pada era Sri Maharaja Raki Hinudia Sindok. Dalam teks aksara Jawa kuno, prasasti sekaligus candi tersebut dibuat pada 12 Saka atau 930 Masehi. Ketika dikonversi para ahli, diketahui prasasti tersebut tertulis pada 7 Oktober 930 Masehi. Prasasti juga menjelaskan 3 hal, meliputi penyebutan nama era Sri Maharaja Raki Hinudia Sindok dari Kerajaan Medang era Mataram kuno, mengungkapkan penyebutan nama daerah yakni Lemah Tulis. Raja Empu Sindok juga menuliskan kalimat Padang sebagai induk dari wilayah desa Gemekan. Bahkan kalau bisa dijelaskan secara detail, isi dari prasasti itu apa, Pak? Oke. Baik, ini untuk mengobati kerinduan. Saya berikan 4 poin tentang prasasti Gemekan. Yang pertama, pada baris pertama itu sudah publish itu ya. Jadi ada penyebutan angka tahun. Bahkan sudah dikonversikan oleh kawan saya dari Prancis, itu ketemu sampai tanggalnya 7 Oktober 930 Masehi. Ya sudah detail banget itu ya. Nah, lalu yang kedua menyebutkan nama rajanya, Sri Maharaja Rake Hino Pusindok. Sangat jelas itu. Nah, ini 2 poin. 2 poin, Pak. Poin ketiga, ada nama penting yang sudah pernah disebutkan oleh Pak Zakaria bahwa dalam prasasti Gemekan itu juga disebutkan mengenai orang-orang di sekitar sini yang diundang menjadi saksi ketika upacara penetapan Sima. Salah satu nama penting itu adalah nama Desa Lemah Tulis, di mana kita sudah mendapatkan data penting dari prasasti Alasantan yang ditemukan di Bejijong. Ternyata Alasantan itu menyebutkan Lemah Tulis adalah nama asli dari Bejijong.
Dan jarak antara Gemaan dengan Bejijong kan nggak terlalu jauh. Jadi sangat relevan informasi dari prasasti ini kalau menyebutkan salah satu pejabat di lingkungan sini yang diundang sebagai saksi itu dari Lemah Tulis. Satu lagi yang keempat, ini PR kita bersama, kita harus mencari kata Padang sebagai induk dari wilayah Gemaan ini. Karena di masa abad 10 itu, Gemaan ini adalah wilayah dari watak Padang. Nah, kita harus cari Padang itu masih ada di sekitar Mojokerto ini. Di mana Padang itu? Yang radiusnya kira-kira ya nggak terlalu jauh lah. Karena wilayah ini adalah di bawah kekuasaan Padang. Watak Padang itu nama sebuah pemerintahan, kerajaan atau Nama apa, sebuah dalam bahasa Jawa kuno namanya sebuah watak. Watak itu kumpulan dari Wanua. Wanua itu kalau sekarang ya sama dengan desa. Gitu. Jadi seperti kecamatan ya, Pak. Ya, jangan kecamatan, kabupaten lah. Ya, karena mengapa kabupaten? Karena di watak itulah berkuasa seorang rakai, dan rakai ini sudah bisa berperan sebagai seorang raja kecil. Jadi bukan camat. Kalau bupati bisa. Ya, gitu. Analoginya begitu. Jangan terlalu saklek dengan masa modern. Ini 1000 tahun lebih jaraknya. Dan Jadi- setiap prasasti kan pasti akan menunjukkan tempat, Pak. Ya, betul. Tertulis tempat apa itu, Pak, di sini? Tempatnya ya tempat bangunan suci, ya, tempat sima yang dia harus dijadikan sumber untuk menghidupkan ritual di bangunan suci. Bangunan suci itu yang kita duga ini. apakah ada nama khusus untuk bangunan sucinya, Pak? Ada sih, ada. Bisa ini Pak, disebutkan bangunan suci namanya. Oke, satu Iya, kata. iya. Satu kata. Yang bisa disebutkan adalah ada penyebutan bangunan suci yang disebut prasada. Artinya apa itu, Pak? Prasada kalau melihat dari kamus Jawa kuno itu Zoetmulder antara lain dia menyebutkan sebagai sebuah bangunan yang menjulang tinggi. Berarti bangunan sini menjulang tinggi, Pak, tanpa atap atau gimana, Pak? Andai kita memang meyakini prasada itu adalah ini kan gitu ya. Nah, gitu. Dari evaluasi atau mungkin dari penelitian, bangunan ini sebenarnya menghadap kemana, Pak? Kalau misalkan ke arah Pawitra, ternyata di sisi timur pagarnya tidak ada gerbang. Ukurannya bukan dari gerbangnya kalau sekarang, langsung aja ke strukturnya. Ya, strukturnya Di gimana, strukturnya itu kan memang pada bagian timur ada tambahan. Saya katakan tambahan. Kira-kira saya punya dasar nggak mengawat ketika tambahan itu? Dasarnya? Dasarnya yang ditambahkan itu dia tidak nyambung langsung dengan struktur yang asli. Pak? Ada pembatas maksudnya. Jadi ada bagian yang rata. Nah, gitu. Jadi ditambahkan. Berarti itu bukan pintu masuk ke bangunan utama, apa kayak ruang tersendiri gitu, Pak? Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Dugaannya sih bisa aja. Dugaannya bisa aja. Andai kata kita juga menemukan adanya sisa trap gitu ya, undakan gitu ya. Kan kita belum mendapatkan undakan ini masih sama seperti itu.